bersama Jitak Band di sini dan kita akan mulai satu program baru namanya Ngembat, ngobrol enjoy bareng tokoh. Siapa tokoh kita pada episode kali ini? Coba kameranya ke sana. Ada Pak Andi Sopandi. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang budaya Betawi, hari ini kita akan ngobrol sama Pak Andi. Tentunya sama semua personil di Jitak Band di sini. Langsung aja pertanyaan pertama, Bang Komai. Ya. Kalau sejarah itu tepatnya itu sejarah apa? Iya. Jadi kalau saya mengkaji tentang sejarah memang cukup luas. Dan tidak semua juga seorang sejarawan bisa menguasai seluruhnya. Nah, oleh sebab itu saya mengambil spesialisasi kajian tentang aspek historis khususnya untuk Bekasi serta wilayah Batavia yang saya lihat. Itu termasuk Betawi ini. Nah, saya buka sedikit biar nggak anggap gitu ya. Jadi udah buka ya, biar bisa dieksplor dan kemudian masyarakat bisa mengetahui tentang keberadaan masyarakat Bekasi dan sekitarnya dan bagaimana konstelasi di wilayah DKI Jakarta serta wilayah Botabek sekitar. Nah, ini yang saya kaji, Bang. Nah, memang ketika kita bicara tentang Betawi dan sekitarnya ini, kita harus tahu juga sejarahnya gitu loh. Ada perbedaan antara Betawi Jakarta dengan Betawi pinggiran. Gitu. Nah, Betawi pusat itu bisa kita lihat karakteristiknya. Mereka menggunakan bahasa Betawi yang totok dengan belakangnya ya, gue, siape, ya, kemane kan gitu. Nah, sementara Betawi di pinggiran Jakarta ini yang sering kita sebut dengan istilah Betawi pinggiran atau Betawi ora yang biasanya bahasanya menggunakan pakai a. Ya, kalau di Jakarta pakai gue, di sini pakai gua. Nah, di sana bicara tentang siape, di sini siapa. Tapi di sini juga nanti akan punya karakter sendiri karena di Bekasi itu ada campuran lagi. Ya, terutama misalnya untuk di daerah Kabupaten Bekasi itu ada yang bersindiran dengan kultur bahasa Sundanya, budaya Sundanya. Ada yang bercampur selain Sunda, terutama Kerawang misalnya, Pebayuran sampai Tambelang sampai kemudian Tarumajaya, karena dulu itu merupakan pelabuhan-pelabuhan kecil. Kalau di dalam arsip nasional itu tertulis banyak orang-orang Bantam yang singgah ke pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah Pebayuran, Muara Gembong dan lain sebagainya itu. Nah, Bantam itulah yang sebenarnya kalau orang Belanda tidak menyebut orang Banten, menyebutnya Bantam. Padahal itu Banten. Sehingga kemudian kultur Banten pun sangat kental berbaur dengan budaya Betawi, Sunda dan Jawa itu dalam masyarakat kultur di wilayah pesisir pantai itu. Nah, jadi sangat beragam di Bekasi itu percampurannya. Berbeda dengan Tangerang. Tangerang agak ke Melayuan gitu ya. Tetapi banyak orang-orang tua sana yang bisa berbahasa Belanda gitu. Ya, ini yang menarik. Nah, kalau dilihat dari kultur mereka ini memang ada perbedaan yang mungkin biasanya terlihat sekali. Misalnya kalau di DKI Jakarta itu Betawinya kalau buka acara dengan palang pintu. Kalau di Bekasi namanya berebut dandang, Pak. Ya, gitu. Jadi acaranya berebut dandang. Gitu. Jadi silatnya itu dia bawa dandang gitu, sebagai wujud istilahnya sebagai wujud tanggung jawab laki-laki terhadap wanita membawa sejumlah bekal ketika dia akan menikah misalnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Walaupun dalam tradisinya hampir sama ketika datang dalam budaya orang dulu kan macam-macam misalnya pernikahannya. Ada pernikahannya itu menggunakan tradisi Betawi, biasanya dia menggunakan pakaian Betawi, misalnya pakai peci putih, bawahnya putih gitu ya, yang perempuannya pakai cadar gitu. Nah, biasanya kalau mereka datang diiringi dengan tanjidor. Sama ini petasan. Iya, petasan. Sementara kalau dia pakai budaya Islami, biasanya dia pakai macam gamis orang Arab gitu ya. Nah, kemudian
ketika dia datang yang diiringi bukan pakai tajidor tapi pakai ketimpring. Kalau sekarang ketimpring makin susah. Iya. Tapi akhirnya kemudian ada yang pakai apa? Marawis ya. Kalau Iya. rebana gitu ya. Kalau pakai alat-alat saya sekarang ini nih, ibu-ibu setiap hari Rabu latihan ini. Latihan handro di sini. Nah, agak berat di sini. Jadi orang paling pilihannya ketimpring atau tadi rebana. Rawis tadi ya. Iya, selebihnya ya nanti muncul budaya orang kita. Salah satu sarana pengembangan tradisi budaya masyarakat Betawi ada di acara-acara seperti itu. Jadi ketika mereka datang, muncul palang pintu, biasanya muncullah petua, kemudian muncul semacam pantun ya, serampang, serimping, petasan pakai selampek gitu ya. Siapa itu di samping besan baru nyampe gitu. Kalau besan udah nyampe pakai duk buat balik ya. Kalau besan udah nyampe mari duduk di balik gitu. Nah, itu kan pantun. Ada sarananya orang untuk mengembangkan si budaya. Nah, setelah itu kemudian baru orang melakukan akad, setelah akad kemudian ada acara macarin. Kalau orang dulu istilah macarin, Bang. Macarin itu karena pacar itu bukan macarin, artinya memberikan wangi-wangian. Zaman dulu kan wangi-wangian pakai pacar ya. Kasih wangi-wangian yang dikasih sesepuh. Dari sesepuh itu sebagai bukti bahwa mereka akan menikah dengan hati yang bersih. Nah, kayak Atta Halilintar gitu. Coba dia kan hati yang bersih gitu ya. Nah, baru kemudian sungkem. Kalau sekarang kan cepet-cepet banget, buru-buru banget. Iya. Jadi pas ikat, kemudian mereka sungkem setelah akad. Cuma memang tradisi kita agak beda orang Betawi. Ya. Biasanya kalau orang nikah, yang perempuannya itu taruh dulu di kamar, nggak langsung dikredongin, karena kan buru-buru. Iya. Karena tradisi masyarakat Betawi itu sangat kental dengan budaya keislamannya. Ya. Keislamannya. Jadi orang dulu itu kalau datang kan pakai kain, ngangkat assalamualaikum, kan, makanya di abang kok kan, assalamualaikum. Itu kan bagian dari tradisi Islam. Kalau kita baca kitab kuning tuh, kiai-kiai kan cerita tuh, ya. Jadi kalau ketika takbir ya assalamualaikum itu sebagai bentuk kepasrahan gitu. Nah itu ada dalam bentuk keseharian. Kadang-kadang kita tidak paham. Nah itu di dalam Abang Empo Bekasi saya terapkan, Bang. Jadi ketika dia ngasih salam, tolong gunakan ini, assalamualaikum. Bukan berarti meniru Jakarta, memang begitu adanya gitu. Jadi kalau orang-orang sekarang nggak bawa kain, biasanya tetap aja assalamualaikum. Jadi seperti itu. Nah dari situ kemudian setelah matarin mereka sungkem, setelah sungkem kemudian mereka ke puade kan. Nah di puade itulah kemudian orang memberikan selamat, dan yang kedua baru muncullah seni budaya di situ. Ada gambang kromong, ada topeng, tampil gitu. Nah kalau sekarang kan kebanyakan orang munculnya pada saat palang pintu ya, setelah masuk puade langsung kan gitu. Langsung modern tuh. Hanya sifatnya seremonial kan ya, gitu. Tempelan aja ya, tempelan Pak, aja. Nah ini yang kadang-kadang banyak hal yang perlu kita sosialisasikan tentang budaya Betawi. Nah kalau banyak hal yang perlu disosialisasikan Pak, kan ini udah banyak banget nih kreativitas dan emang dari budaya aslinya gitu ya yang perlu diangkat, dilestarikan. Ini Bang Ishak mau nanya nih. Udah siap-siap dia pertanyaannya. Untuk Bapak ini kira-kira punya ada ide lain untuk mengembangkan budaya ini? Seni maupun budaya banyak yang harus kita lakukan untuk pengembangan budaya. Cuma permasalahannya, mohon maaf ya, pelaku seni ini kan kadang-kadang tidak bisa mengandalkan hidupnya dari hasil berseni. Betul Pak, betul banget. Nah sehingga kemudian sangat miris ya ketika kita ingin mengundang pemain wayang ya, nah gayanya lagi itu kerja di bangunan, bukan kurang apanya lagi tuh, Lagi nyervis TV Pak, nyervis TV. ada yang di pojok gitu kan, seterusnya gitu. Jadi yang sangat miris buat saya adalah bagaimana, kapan mereka latihan. Nah untuk generasi mereka itu sangat mudah gitu. Pak saya mau nggak perlu latihan, semuanya udah, kalau sudah acara udah langsung jadi. Tapi regenerasinya itu yang sulit. Udah gitu anak-anak main HP baik ya. Jadi kemudian banyak pelaku seni budaya yang ingin tampil tapi tidak ada wadahnya.
Karena biasanya seni budaya ini yang terjadi di lapangan seringkali dananya dana sisa. Kebetulan saya sempat juga diajak di Bamus Betawi, kemudian saya banyak penelitian juga di Riau gitu ya, penelitian juga di beberapa tempat lainnya. Ternyata pelaku seni ini harus memiliki regulasi yang kuat sebagai payung. Betul. Nah, pengalaman di DKI Jakarta itu sekarang pelaku seni nggak capek-capek lagi, mulai dari nol, kepala dinas ganti, mulai dari nol. Kemudian si pelaku seni negosiasi lagi gitu ya. Nah, jadi saya lihat sekarang ini semestinya kita sudah harus bermain di ranah payung hukum, perdanya lah minimal gitu. Sehingga kemudian DKI Jakarta itu di dalam Perda Pelestarian Budaya, saya kira itu salah satu strategi mereka agar pelaku seni budaya ini tidak vakum. Karena di dalam perda itu yang pertama ditentukan ikonnya, dan ikon itu harus diaplikasikan setiap hotel, restoran dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah ondel-ondel, gitu. Makanya ondel-ondel dilarang itu salah satunya tujuannya menjalankan perda ondel-ondel itu, Pak, sebagai ikon gitu, jangan sampai malah menjadi turun. Nah, kemudian yang kedua adalah di dalam perda itu sudah diatur kecamatan A, kecamatan B berapa kali tampil festival budaya, didata. Jadi setiap kecamatan itu setelah didata kemudian anggarannya sekian, gitu. Perencanaan itu ya jelas. Ya itu jelas. Jadi di sanalah kita bisa melihat bahwa perencanaan itu harus dilakukan juga secara matang, sehingga ketika masyarakat ingin melakukan kegiatan seni budaya, wadahnya ada, kemudian anggarannya ada. Ya. Nah, Kita tunggu dulu iya. ini. Ini nyambung pertanyaan Bang Ishak tentang ide nih, Pak. Iya. Tadi kan cerita tentang perda nih. Iya. Apalagi yang bisa garis bawahi dari perda Iya. itu? Dari perda itu sebenarnya kan salah satu cara kita pelaku seni budaya ini agar semua kegiatan itu sudah terdata dan terangkum. Kalau sudah terdata dan terangkum di dalam perda kan otomatis konsekuensinya pembinaan dan anggaran pendukung bagi pelaku seni budaya, sehingga ada sarananya, ada anggarannya gitu kan. Sehingga pelaku seni budaya ini tidak terlalu lelah lagi untuk berbicara tentang bagaimana peranan pemerintah ataupun dunia usaha industri ya dalam menunjang kegiatan seni budaya. Kemudian yang berikutnya di dalam sana itu kan sudah ada kalender yang kalender eventnya. Jadi dia akan terstruktur kegiatan ini bulan ini, kegiatan ini bulan ini, sehingga kemudian nanti akan menjadi kalender wisata, kalender seni budaya yang bisa dipromosikan. Nah, kelemahan kita kan nggak sampai titik itu, pokoknya main tampil gitu. Iya, beli putus gitu ya. Jadi lu jual gue beli itu gitu aja kan gitu kan. Jadi kita juga harus bermain cantik. Nah, ini peranan-peranan tokoh, peranan-peranan pelaku seni budaya ini bisa memayungi teman-teman yang menjadi pelaku-pelaku seni ini tidak direpotkan oleh hal-hal seperti itu. Ya, tugas pemerintah dan stakeholder lainnya adalah memberikan wadah gitu loh. Nah, inilah yang saya harapkan dan saya perjuangkan sekarang ini untuk di Bekasi, Depok belum memiliki perda itu, Tangerang Selatan sudah, ya saya tahu sendiri bagaimana Bu Airin ditelepon langsung oleh Ketua Bamus untuk menerapkan itu, sementara daerah lainnya juga belum. Nah, bahkan Jawa Barat juga belum membuat semacam perda pelestarian budaya yang komposisinya sudah ada kalender event, kalender seni budaya itu sudah terstruktur. Nah, jadi mudah-mudahan perjuangan kita untuk membuat payung hukum dan perda ini, pelaku seni budaya ini tidak lagi kebingungan gitu loh. Setiap tahun selalu cari ide lagi, kapan lagi melakukan. Nah, itu yang kita lihat gitu kan. Dengan cara seperti itu, Jitak Band bisa tampil di Jati Sampurna, Jitak Band bisa tampil di Bantar Gebang, teragendakan karena strukturnya bisa sudah ambil ada. cuti kan jadi jelas ya. Jelas. Ya elah pengen banget. Jadi vokalis juga enak. Iya betul.
kapan bikin surat cuti Nah, gitu kan. sekarang kita manggung, besok mikir lagi manggung nggak ya besok? itu Bang yang saya sedang perjuangkan, walaupun saya bukan pelaku seni pelaku seni, tapi saya merasa terpanggil juga untuk menghidupkan hal tersebut gitu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bang Ambong. Mau nanya apa Bang? Ya, menurut Bapak gimana Jitak Band yang sekarang? Bapak Iya. Ono no bapaknya. Iya. Iya. Jadi saya ingat ya pertama kali Bang Wanda dengan teman-teman Bang Wanda dulu dia Bang datang Wanda. pertama waktu itu dengan Bang siapa? Sofian. Bang Sofian itu. Bang gimana ya ini bocah pintu air nih. Banyak yang belum kerja dan seterusnya. Terus bisanya apa Bang? Bisanya ada yang ngeband nih. Udah kebanyakan yang pop mah Bang. Saya bilang ke Bang Iya. Wanda kan ingat Bang ya. Betul. Saya bilang udah Bang, tunduk poin aja lagu-lagu Betawi aja Bang, kata saya gitu. Langsung praktek, sebulan udah mulai jalan. Iya. Bang Wanda bawa nih teman-teman nih ke rumah sini gitu. Bang, tolong nilai saya udah ada kemajuan belum waktu itu kan. Akhirnya nyobalah nih alat-alat seadanya dari saya gitu kan. Nah, ternyata wah luar biasa, Jitak Band semangatnya tinggi gitu kan. Iya. Nah itu yang bikin saya wah gembira juga ya, teman-teman sudah mulai mengembangkan ya, walaupun nanti ke depan kalau bisa ada singlenya gitu kan. Ya, memang di mana-mana juga seperti God Bless itu. Kalau kita pernah lihat di YouTube-nya itu, God Bless pun dulu awal-awal dia berdiri dia tidak menyanyikan singlenya sendiri. Dia nyanyi lagu-lagu Rolling Stone, lagu-lagu lain gitu kan. Tapi lama-kelamaan semakin banyak tuntutan, akhirnya kemudian God Bless membuat single sendiri. Nah, tadi saya dengar Jitak Band udah mulai nih ada single gitu kan. Iya. Wah ini kemajuan nih, ngalahin God Bless gitu. Karena di awal saya sudah ceritakan kultur area Betawi pinggiran dengan tengah gitu ya. Tapi punya keunggulan juga nih Jitak Band nanti ke depan. Bisa main di Bekasi, bisa main juga berperan, mungkin bisa memiliki nilai yang tinggi di Jakarta gitu kan. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Teman-teman Jitak Band juga bisa merambah ke Jakarta gitu ya. Jadi, Karyanya lebih iya, meningkat lah. atau misalnya membuat jadwal rutin misalnya di kampung budaya Betawi Jakarta gitu. Jadi di Babakan. Jadi bisa menjadi band utama di sana gitu setiap ada tampilan. Oh iya benar. Home band. Jadi mudah-mudahan dari situ Jitak Band bisa lebih meningkat lagi gitu. Bang Mojo punya pertanyaan yang dari sisi yang lain nih. Silakan Bang Mojo. Kembali ke seperti yang Bapak tadi ceritakan untuk sejarah Betawi sendiri ya. Itu kan tadi ada terbagi, ada Batavia, ada Bekasi, dan masing-masing punya karakter. Kalau pertanyaan saya lebih ke seberapa besar perkembangan budaya Betawi di area Batavia, di Bekasi, Iya. saat ini itu perkembangannya bagaimana menurut Bapak? Iya, baik. Sekarang ini memang pengembangan seni budaya Betawi kelihatannya sudah berada di generasi ketiga ya, generasi ketiga. Ya, misalnya untuk topeng kan zaman dulu Kokir ya, kemudian Anen, ya, yang sebenarnya mereka itu aslinya Tambun. Zaman dulu banyak orang Betawi yang ditawarkan untuk manggung dan kemudian Jakarta memberikan fasilitas KTP dan tempat tinggal, maka kemudian banyak pelaku-pelaku seni yang dari Bekasi ini, pinggiran ini justru banyak tertarik ke Jakarta. Ya, jadi itu tidak bisa dipungkiri. Dari segi bahasa sangat kelihatan sekali. Contoh misalnya Mandra. Mandra itu latihan bodornya justru di Bekasi, Jatimulya. Ya. Mandra, Omas, Nirin. Ya, makanya kan beda keturunannya, seperti yang pakai topi itu siapa? Dari Icin ya. Ocit itu juga kan keturunan Pak Nirin gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri dari segi bahasa kelihatan walaupun tampil di Jakarta tapi bahasanya bahasa dari Bekasi gitu. Tapi justru itu nilainya di situ ya. Iya. Nah, jadi kalau orang yang bisa membaca tentang struktur budaya Betawi, lihatlah film Sidul Anak Sekolahan. Ya kan, kalau orang yang ngerti kan aneh amat sih, engkongnya bahasanya Betawi ora,
emaknya Aminati Indra Kasih kok bahasanya Betawi Tengah Jakarta. Ya. Kemudian mantunya Betawi Jakarta, Sidul Betawi Jakarta gitu ya. Gitu kan. Anaknya si Mandra Betawi Bekasi. Gitu kan. Jadi ini sebenarnya di dalam film Sidul Anak Sekolahan itu sangat kelihatan sekali kita mulai diajak untuk kolaborasi antara Betawi pinggiran dengan Betawi tengah gitu ya. Sebenarnya ini yang menarik. Nah, cuman di balik itu semua, generasi ketiga ini, generasi milenial ini kan mulai tumbuh gitu ya. Sehingga kemudian banyak sekali kreasi-kreasi yang muncul gitu ya. Misalnya lagu-lagu Betawi misalnya sudah mulai mereka kolaborasi dengan jazz ya, kolaborasi dengan reggae ya. Sekarang udah mulai muncul gitu kan. Memang karena wadah itu tadi melalui payung hukum itu wadahnya sangat minim, banyak jenis-jenis kesenian di Bekasi yang hampir punah, ataupun juga seni-seni budaya Betawi lainnya. Misalnya seni ujungan, Bang. Ya. Ujungan. Ya, jadi zaman dulu itu seni ujungan itu karena zaman dulu tidak boleh latihan keragaan silat oleh Belanda, maka banyak orang kemudian melakukan latihan ujungan, Bang. Ya. Di kampung-kampung sambil ngumpet-ngumpet, Bang. Ada masih tugunya tuh, Pak. Ada ya, Bang ya? Iya, tugunya di gabus. Di gabus. Nah, jadi Iya. itu. Jadi mereka kalau mau tanding itu di tengah sawah ketika bulan purnama. Jadi kalau nampung Sampai kemudian mereka bisa ngeles. ditandai dengan pembunyian samyong, Bang. Taunya samyang gitu ya. Hah? Ada panjang itu, Bang. Seperti itu. Itu ininya Kayak beduk gitu. Kayak beduk buat Panggilnya. gitu. Jadi seperti itu. Tabuhan ya. Tabuhannya. Jadi setelah dibunyikan itu pemuda-pemuda pada datang tuh, Bang. Nah, itu kelihatan di film Singa Singa Betawi. Itu kelihatan. Jadi tetapi terlalu rapat itu latihannya gitu Iya. kan. Tandingannya sebenarnya nggak rapat seperti itu. Malah zaman dulu beri ekstrim pakai pedang. Ya karena makin lama jampe-jampenya kurang kali ya. Ganti rotan. Rotan tuh banyak yang bengep gitu Iya. kan. Akhirnya kemudian dikasih minyak gitu ya. Nah itu. Jadi banyak ujungan, termasuk juga jenis makanan. Iya, gitu ya. ujungan. Jenis makanan juga sekarang banyak yang hampir-hampir hilang. Padahal dodol Bekasi enak sangat. Iya. Dodol Betawi enak gitu. Sebentar lagi kami juga akan buat pusat kuliner Iya, Pak. di Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi, termasuk juga Badan Kekeluargaan Masyarakat Kota Bekasi akan membuat pusat kuliner yang di dalamnya menaungi UKM kuliner Bekasi. Kalau daerah lain justru ada tempatnya gitu. Ya, betul, Pak. Ada tempatnya gitu. Nah, tinggal permasalahannya di packaging Ya, permasalahan penting tuh, Pak. dan promosinya gitu. Itu Jangan yang lupa ya, Pak. yang paling masalah dari Kita bawain promosi. jadi saya kadang-kadang suka gatal juga pengen jualan dodol juga gitu kan. Iya. Ada orang jualan dodol murah banget 10.000. Saya kasih packaging aja yang bagus. Iya. Itu bisa 20.000, Bang. Iya. Jadi Iya. dengan Ganti modal seperti kemasan. ganti kemasan gitu. Kasih. Saya lihat di beberapa tempat, wah, pinter-pinter mereka mengemasnya gitu kan. Nah, kita kelemahannya di situ. Ya. Nah, kemudian tempat gitu. Saya seringkali bilang kepada kepala daerah, Pak, kasih tempat yang memang di situ orang bisa berkumpul, sehingga kemudian promosi seni bisa lebih Ya. besar. Kemudian yang kedua, dari segi kuliner juga orang banyak yang tahu sebenarnya enak hanya kemasannya, sehingga kemudian orang kadang-kadang ingin memberikan cenderamata itu tidak percaya diri gitu. Ini dari Bekasi gitu Iya. ya. Kehasannya itu kehasannya yang itu yang belum verified muncul. ya. Jadi termasuk seni budaya, termasuk juga cagar budaya, Bang, gitu. Karena Bekasi ini dengan kabupaten, orang bilang kabupaten paling banyak, Bang, ya, Iya. cagar budaya. Betul. Setelah saya data itu banyak banget Kota. Bekasi itu kota, banyak banget. Malah ada satu kitab berbahasa Sanskerta itu belum diterjemahkan, gitu, belum diterjemahkan. Jadi datanya ada di saya semua. Cuma saya belum ungkapkan dulu gitu, khawatir nanti orang kita kan biasanya langsung datang, Bang. Iya. Harus lakukan pendataan dulu karena untuk menetapkan satu daerah itu atau suatu benda itu benda cagar budaya harus ada rekomendasi tim ahli cagar budaya. Nah, kebetulan yang- saya salah satunya saya Iya. sudah dapat sertifikasi. Wow. Malah kemarin wakil wali kota Bekasi minta agar ada satu pohon tua katanya sudah 100 tahun agar ditetapkan menjadi cagar budaya. Jangan dulu, Pak. Loh, kok jangan, Pak? Andi?
Iya, mulai dululah kita melakukan pendataan dulu Pak. Setelah kita Iya. data, nanti berikan dia KTP. Loh kok KTP Pak? Kartu tanda pohon. Tanda pohon Pak. Udah serius banget ya. Oh, ujung-ujung ya. Kartu tanda pohon. Jadi seperti di Bandung. KTP. Seperti di Bandung itu kan banyak pohon-pohon tua. Iya. Itu dikasih KTP. Betul, ada data itu dulu, juga, ya. dia ada riwayatnya, jadi tidak sembarangan orang motong. Nah, yang sekarang PR adalah pemberian nama monumen. Ya. Kan nggak lucu seperti di sini kan ada monumen Tugu di Jalan Agus Salim. Iya. Nah, siapa? Dia harus ada nama. Kemarin ada Nanti proyek. monumen Jitak Ben mungkin ada. Jadi Tapi masangnya di depan rumah Pak Andi. pernah ada proyek salah itu bang. Iya. Tugu Agus Salim. Tugu Perjuangan Agus Salim. Iya. Nggak pakai di bang. Iya, benar. Itu orang kapan yang Iya, kapan aku saling kemari? Nggak pernah. Iya, emang ke rumah Kiai Haji Nur Ali pernah dia? Jadi itu yang kadang-kadang memang perlu apa ya, semacam sekarang kan banyak ya orang ngaku budayawan, Iya, betul. orang ngaku sejarawan, padahal kata orang Udah mau kali cita dia. Iya. capek. Jadi Kalah lagi baik, kata orang oh. kan lakukanlah sesuatu dengan ilmu, Iya, betul, Pak. pengetahuan. Jadi kalau melakukan sesuatu tanpa ilmu itu kegilaan. Iya. Gitu. Jadi ini saya kira penting gitu. Jadi teman-teman di Jitakben ini sudah ada ilmunya nih, sudah ada isinya. Gitu. Amin. Ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih berkembang bang gitu. Amin. Kayak kita gitu. Ya saya sih usul Jitakben jangan hanya sekedar nyanyi, Oh gitu. tapi beri semacam pancingan-pancingan bang. Ketika sesi jeda tentang keberadaan jenis makanan Bekasi. Iya. Tentang keberadaan seni budaya Iya, Bekasi atau Bekasinya. seni budaya Jakarta Atau misalnya, atau Jakarta. tokoh ya Pak, tokoh yang bawa gitu, nama ya. kota Bekasi. Sambil sosialisasi sedikit-sedikit Iya. gitu ya. Jadi Siap, jadi siap, ada benar, misi benar. menyanyi, ada misi memberikan sosialisasi. Edukasinya betul. Edukasinya ada. Edukasi tentang kota Bekasinya ada, Iya, benar. Kota Bekasi ataupun tampil di Jakarta Tahu ya. juga ada gitu kan. Ini pas banget ini sama pertanyaannya Bang Pian nih. Bang Pian mungkin lebih teknis nih Bang Pian, kita perlu jawaban dari Pak Andi nih. Saran-sarannya ada dari Pak untuk kedepannya supaya Jitakben ini bisa menjadi lebih baik lagi dari saat ini nih Pak. Nah, regenerasi. Nah, saya kira itu juga penting dilakukan oleh Jitakben, regenerasi. Ben juga bisa melakukan kegiatan di luar bandnya, gitu misalnya mengadakan lomba tentang pidato Betawi, misalnya, ya pantun Betawi misalnya. Ya, bukan sekedar mengadakan acara, tapi justru memberikan ini ya. Edukasi kemudian men-trigger kita untuk memperkaya keragaman bahasa gitu, menyerap gitu loh. Kan di dalam pantun itu ada nilai-nilai bodornya ya, nilai lawakannya yang selama ini mungkin di lagunya nggak muncul di Jitakben gitu, lawakannya gitu kan. Nah, itu kan seperti lagu Lampu Merah kan itu kan orang asosiasinya kemana gitu loh. Padahal mah buka makanan doang gitu. Tapi orang asosiasinya kemana-mana gitu kan. Ngekelande. Jadi lagu-lagu yang dimunculkan juga penuh dengan nilai-nilai, tapi ada juga kaya dengan penyegaran-penyegaran gitu loh. Mudah-mudahan besok Jitakben punya single-single yang memiliki simbol. Kemudian ternyata orang kok kita ngomong seperti ini maksudnya ini loh gitu. Nah ini yang saya kira sekarang ini jarang lagu-lagu ini tapi kok ternyata ini gitu kan. Jadi justru itu yang sampai sekarang justru menarik dari lagu Lampu Merah itu ya. Lampu Merah kan asosiasi kita kemana gitu ya. Ternyata cuma buka buntelan doang gitu. Sederhana banget gitu kan. Jadi seperti itu. Nah kemudian juga dari segi mungkin juga dari segi tampilan ya, mungkin dari segi pakaian misalnya bisa dikolaborasi dengan hal-hal lain, tidak harus pangsi terus karena roh ketika berbicara Betawi itu, mohon maaf bukan berarti sara saya, tapi nilai islaminya kuat itu walaupun rileks kelihatannya, tetapi ruhnya tetap kita jaga gitu. Jitakben nanti ke depan
bukan hanya sekedar Ada Nyanyi. band atraksinya. saja, tapi Iya. ada atraksi, ada nilai edukatif, ada relaksasi ya. Ya, ada relaksasi. Nah itu yang saya berharap nanti ke depan seperti itu Pak. Ngomong siap bu. Jadi mudah-mudahan Jitak Band bukan hanya sekedar nyanyi, tapi juga ada misi edukasi, ada misi Benar banget itu, Pak. iya sosialisasi gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ngomong-ngomong UKM makanan, Bang Petek mungkin ada pertanyaan kali nih. Kalau dari mukanya udah kelihatan lapar sih. Coba tanya dulu dong. Apa? Enggak kira apa. Ada apa hubungannya aja sih? Tuh, mau nanya tuh lihat tuh. Kan? Menanya udah tinggal dikit. Oke, karena kuenya udah tinggal sedikit, berarti kita juga udah harus pamit dulu. Kamu Udah Bang Agung, Udah ya. udah dong tadi di tengah-tengah. Kita mau pamit dulu sama Pak Andi. Iya. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya malam ini. Mudah-mudahan kita tadi semua walaupun tidak ada yang mencatat dengan pulpen, tapi rasanya sudah melekat di kepala dan hati ya teman-teman ya. Insya Allah. Nah, semua wejangan, semua masukan dari Pak Andi sangat bermanfaat buat kita di Iya. sini. Mudah-mudahan juga teman-teman ini solid terus, Iya. bisa berkembang lebih baik gitu ya. Dan nanti tentunya single pertama kita kirimkan ke Pak Andi. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, Kita makasih banyak. salam dulu ke teman-teman Jitak Band. Siap, Sampai semua. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak itu.